kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak atau semuanya masuk? Siapa ya yang tidak masuk ya? Siapa aja? Faza, Vicky, dan Daniela. Oke, Faza, Daniela, dan Vicky. Kenapa ya Daniela, Vicky, dan Faza kok tidak masuk? Daniela sakit. Oke. Yang Vicky sama Faza? Oke, terapi. Ya. Baik. Nah, anak-anak, ibu berpesan sama kalian. Sekarang kan cuacanya ini lagi kadang hujan, kadang panas. Kalian harus jaga kesehatan agar kalian itu bisa tetap beraktivitas, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, hari ini sebelum ibu sampaikan kepada kalian, nah kita akan membahas terkait apa sih? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu anak-anak? Kita akan membahas terkait apa? Ya, betul sekali. Terkait kestabilan unsur. Nah, anak-anak, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar yang namanya konfigurasi elektron. Sudah? Sudah pernah? Masih ingatkah kalian terhadap konfigurasi elektron? Masih? Oke, coba ibu cek ingatan kalian ya di pertemuan sebelumnya ya. Coba Michael, konfigurasi elektron dari 10 Ne bagaimana ya Michael? Berat ya itu. Ambil videonya. 10 Ne Michael. Konfigurasi elektronnya bagaimana Michael? Oke, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6. Ya, sudah? Atau lanjut? Sudah atau lanjut? Sudah. Baik. Bagaimana untuk golongan dan periodenya ya, Dada ya? Golongan berapa nih 10 Fe? Golongan berapa A? 8A. Oke, betul. Lalu untuk periodenya? Periode 2. Sepakat sama jawabannya Diren ya? Ya. Nah, ini artinya kalian itu adalah anak-anak yang rajin karena di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait konfigurasi elektron dan kalian masih mengingatnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya kestabilan unsur anak-anak, di mana kestabilan unsur ini berkaitan juga nantinya dengan konfigurasi elektron. Jadi ilmu yang kemarin tidak boleh kalian lupakan karena akan berlanjut dan berkait dengan materi selanjutnya. Begitu ya. Nah, di sini Ibu sudah memiliki untuk kestabilan unsur. Nah, kita ada tadi yang perlu kalian tahu kompetensi dasarnya yaitu menganalisis bagaimana unsur itu terbentuk stabil, kemudian bagaimana dia itu dapat mencapai suatu ikatan. Nah, ikatannya nanti ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk capaian pembelajaran di pertemuan hari ini, kita akan menganalisis bagaimana suatu unsur itu mencapai kestabilan anak-anak. Ya, oke. Ini bukunya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangannya. Siapa? Silakan Dilan. Ini gambar apa ya Dilan? Ya, silakan Lesti. Orang pusing. Orang? Pusing. Pusing. Oke, ada tisunya berarti sedang apa ini? Nangis. Kalau yang bawahnya? Stres. Orang sedang marah. Oke. Kalau
Bahagia, senang. Nah, kira-kira manakah yang lebih stabil antara ketiga gambar ini ya? Yang senang. Ya, baik. Alasannya apa? Moodnya lagi happy. Kalau moodnya happy, terus suasananya bagaimana? Bagaimana? Nah, oke. Dan ada yang tahu nggak kira-kira apa sih hubungannya gambar ini sama materi pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ada? Ada yang mau bertanya dulu sama ibu? Billy? Gimana, Bill? Ya, jadi gambar yang ibu sampaikan itu mengenai orang. Jadi kalau ada orang yang stabil sama orang yang tidak stabil itu kira-kira ciri-cirinya itu seperti apa ya? Nah, kayak gitu kalian akan bisa menemukannya, ya. Nanti dari sifatnya orang itu kita akan belajar bagaimana terkait unsur ya. Apakah unsur itu juga ada yang stabil atau yang unsur tidak stabil? Nah, ini ibu berikan contohnya pada kalian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan yang pertama adalah mengetahui unsur mana yang stabil dan unsur mana yang tidak stabil. Terus bagaimana caranya unsur tadi itu untuk mencapai kestabilannya? Apakah dengan cara dia melakukan hal yang bagaimana, melepaskan atau mengikat? Nah, nanti kita akan belajar itu. Kemudian nantinya ibu juga akan minta kalian untuk bisa menuliskan struktur Lewis. Anak-anak sudah pada belajar tentang struktur Lewis? Sudah ya? Sudah tahu ya? Oke. Nah, ibu cek dulu deh. Nah, ini ibu ada satu tayangan video terkait fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Coba anak kalian cermati ya video. Setidaknya 13 orang tewas dan 250 orang lainnya mengalami sesak napas setelah sebuah tabung gas klorin meledak di Pelabuhan Aqaba, Yordania pada Senin waktu setempat. Inilah momen saat krain yang membawa tabung penyimpanan gas klorin terjatuh di geladak kapal di Pelabuhan Aqaba, Yordania pada Senin waktu setempat. Asap berwarna kuning pun terlihat langsung berhamburan keluar. Pihak berwenang menyebutkan setidaknya 13 orang tewas dan 250 mengalami sesak nafas akibat peristiwa itu. Pejabat terkait menyebutkan tabung itu berisi 25 ton gas klorin yang awalnya akan diekspor ke Djibouti. Pemerintah Yordania pun langsung membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Gas beracun bocor dari tangki penyimpanan di Pelabuhan Aqaba, Yordania pada Senin 27 Juni 2022. Kondisi ini menimbulkan ledakan gas klorin. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 13 orang tewas dan 251 orang terluka. Kebocoran gas klorin terjadi setelah kabel yang mengangkat tangki terputus. Tangki diketahui mengangkat beban seberat 25 ton. Pelabuhan Aqaba yang terletak di ujung utara Laut Merah memang telah lama dijadikan rute transit utama untuk impor dan ekspor Irak. Akibat peristiwa ini, pemerintah setempat meminta masyarakat untuk menutup jendela dan tetap berada di dalam rumah. Klorin adalah bahan disinfektan dan pemurnian air. Namun, jika bahan tersebut terhirup manusia, gas akan berubah menjadi asam klorida yang dapat menyebabkan pembakaran internal. Selanjutnya, akan mengendap melalui pelepasan air secara reaksioner di paru-paru. Klorin merupakan unsur yang digunakan dalam industri dan ditemukan pada beberapa produk rumah tangga.
Terkadang, klorin berbentuk gas beracun. Gas klorin dapat dikenali dari aromanya, yang menyengat dan mengganggu, seperti bau pemutih. Warna dari gas klorin adalah kuning hijau. Klorin sering digunakan sebagai pemutih dalam pembuatan kertas dan kain, namun juga sering digunakan untuk membuat pestisida, karet, dan pelarut. Tingkat keracunan yang disebabkan oleh klorin tergantung pada jumlah dan beberapa lama waktu paparan. Saat gas klorin bersentuhan dengan jaringan lembab, seperti tenggorokan dan paru-paru, asam yang dihasilkan dapat merusak jaringan tersebut. Setelah terpapar gas klorin yang berbahaya, tanda dan gejala yang dapat berkembang sebagai berikut. Dari satu tayangan video yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalian ada yang mau bertanya dulu nggak? Ya, silakan, Kira. Kenapa ya gas klorin itu berarti apa? Oke, Kira bertanya sama Ibu dan kalian, kenapa ya gas klorin yang ada di tayangan video tadi itu gasnya itu mudah meledak? Nah, kira-kira ada yang tahu? Ada? Nah, kalau kalian nggak tahu, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya itu berjumlah 4 orang ya anak-anak. Karena kalian ber-20 orang, maka satu kelompok berisi 4 orang. Ya, jadi nanti ada 5 kelompok dengan satu kelompoknya berisi 4 orang. Silakan kalian atur untuk pembagian kelompoknya sesuai kesepakatan yang sebelumnya boleh, atau mau membuat kelompok yang baru juga boleh, silakan. Nanti tiap-tiap kelompok Ibu akan bagi LKPD anak-anak. Nah, untuk pertanyaannya dari Kira tadi, sengaja Ibu simpan terlebih dahulu karena akan kita bahas secara bersama-sama lewat penyelidikan kelompok. Ya, jadi permasalahan yang Kira sampaikan tadi terkait video sudah menarik nih. Bagaimana kok gas klorinnya tadi tiba-tiba mudah meledak ya? Nah, kira-kira kenapa ya? Atau gunanya ya? Nah, silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 2 menit cukup ya untuk membagi kelompok ya? Cukup? Ya, silakan dibagi kelompoknya anak-anak. Boleh kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sebelah sini, dan kelompok 4 serta 5 ada di sini. Silakan. Iya, itu nggak apa-apa sih. Tidak sesuai? Tidak? Mereka yang tidak mendapatkan kelompok di sini? Tidak ada ya? Semuanya mendapatkan kelompok ya? Ada yang tidak mendapatkan kelompok? Coba Ibu cek dulu. Azra kelompok berapa Azra? Kelompok 1. Kelompok 1 di mana?
Ibu akan membagikan kalian untuk LKPD-nya ya. Nah, LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan sesuatu yang ibu minta ya. Ya, ibu bagi dulu. Semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya? Ada yang belum mendapat? Ada? Kelompok mana yang belum mendapat? Sudah semua ya? Baik. Sekarang tugas kalian adalah secara berkelompok kalian baca terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Ya, kalian baca terlebih dahulu. Oke, nah kalian sudah membaca untuk LKPD-nya. Adakah yang mau bertanya dulu terkait penggunaan LKPD-nya nanti? Ada? Nah, jadi begini anak-anak, ketika kalian sudah mendapatkan LKPD, silahkan dicek dulu. Kemudian kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Selanjutnya kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tadi pertanyaan dari Keira masih ingat kalian? Apa itu? Mengapa ya Bu kok klorin itu dia itu mudah sekali meledak? Nah, karena coba ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Sampaikan dulu. Mungkin ada yang mau menjawab? Kelompoknya Marcel ada siapa? Kenapa ya kok gas klorin itu tadi mudah meledak? Ya, ada? Kelompoknya Michael menyampaikan pendapatnya? Oh tidak, ya. Jadi kita bahas secara bersama-sama dulu ya untuk pertanyaannya yang tadi. Mengapa sih Bu gas klorin? Gas klorin itu Cl2 anak-anak. Dia itu mudah meledak. Ini kenapa? Kalau kalian bandingkan sama gas helium. Gas helium itu yang digunakan untuk pengisi balon. Ya. Nah, untuk gas helium sama gas klorin, itu kenapa gas klorin mudah meledak? Kenapa gas helium itu dia tidak mudah meledak atau cenderungnya stabil? Nah, seperti ini. Jadi analoginya itu seperti ketika ada orang yang marah, ya, orang marah, orang nangis itu kan cenderung dia tidak stabil. Karena dia tidak stabil, maka dia lebih bagaimana caranya dia untuk menstabilkan diri. Nah, caranya salah satu yang berikatan dengan unsur lainnya. Nah, makanya kalau kalian lihat itu selain gas klorin, itu ada gas-gas lain yang dia itu berikatan dengan unsur sesamanya. Kalian bisa ngasih contoh selain gas klorin apa saja yang dia itu tidak stabil atau mudah meledak? Ada? Gas? Gas apa Vanessa? Ada yang bisa ngasih contoh sama ibu? Yang kalian hirup gas apa? Ya, gas oksigen nulisnya bagaimana? Oh, betul. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada kata-kata dua, ini tuh artinya dia terdapat berapa molekulnya? Berapa? 2.
juga. Bentuk unsurnya itu ada dua, ya. Ada dua unsur. Jadi dia kalau ingin membentuk suatu molekul disebutnya molekul diatomik, anak-anak. Itu anak-anak. Ibu tampilkan dulu ya. Ini untuk yang gas helium, kalian bisa lihat videonya. Hello everyone! Today I'll tell you about the most widespread noble gas in the observable universe, which can have unique superfluidity properties at extremely low temperatures. Guys, please meet helium. In the periodic table, this element is located in the top right corner. It is easy to find it by its atomic number 2. I think people acquaint themselves with this inert gas from childhood. Because of its lightness in relation to air, helium is perfect for inflating festival balloons children love so much. Because of the fact that molar mass of helium is almost 7 times smaller than that of air, it easily floats up above. Anyways, helium isn't as abundant on Earth. Earth's atmosphere is only 0.0005% helium. Most of helium that can be used for air balloons comes from natural gas, helium concentration of which can reach up to 7% in it. It's so because as a result of radioactive decay of uranium and thorium in Earth's crust, helium can accumulate in Earth's interior along with natural gas and not vanish in the atmosphere. If we extend the scope, however, in terms of abundance, helium will be second only to hydrogen among all the elements in all of the observable universe. Just imagine, all atoms that are heavier than helium are only 2% from the overall mass of matter. It's a great opportunity to feel how small we are in the universe. Most of helium in the universe is in the stars and in the atmosphere of gas giants, which, like the universe, contain 25% of helium from their whole mass. According to present-day data, most helium that is in the universe formed during the Big Bang about 40 billion years ago. Let us come down to Earth and consider these gas properties with the help of more tangible experiments. I have a small ampule filled with helium, which is stored at a very low pressure. That is roughly 100 of atmospheric pressure. Helium doesn't have a color, and it is also doesn't have a smell. You may already know this if you ever played with helium and try to inhale this gas. However, such experiments are very dangerous because our cells don't breathe in helium. They need oxygen instead. It even made helium cylinder retailers add up to 20% of oxygen to helium in order to make having fun at parties safer. If high-frequency discharge of high voltage is passed through an ampule with helium, it will start glowing pale orange. Its brightness depends on the voltage and the ampule's diameter. I used a plasma lamp as a voltage source. It made it possible for me to hold the ampule right in my hand, because my body possesses capacitance like everybody else's body, for that matter. In contrast to neon or xenon, helium can glow from a distance, from the generator wire. Unfortunately, from the chemical point of view, helium doesn't have very interesting properties. It almost doesn't react with any chemical. Also, in the form of plasma similar to the one you can see in the ampule, helium can form extremely unstable compounds with hydrogen, deuterium or some metals. At high pressure of 100,000 atmospheres, there even form special substances, clartate compounds of helium with nitrogen, which can be grown as crystals in a diamond anvil cell. There is no need to despair through, because helium possesses the most interesting and unique physical properties among all elements. The thing is, when the temperature of helium is reduced to 4.2 kelvins, helium becomes the lightest fluid, density of which is almost 10 times smaller than that of water. It is so cold that some metals even become superconductors, for instance, like mercury or niobium. To maintain such a low temperature, liquid helium is stored in cryogenic storage reservoir, which is also externally cooled off with nitrogen. The same technology of cooling helium is used in modern devices for creating
nuclear magnetic resonance. Superconductors made from niobium are cooled off with liquid helium, which in turn is cooled off with cheaper nitrogen, because of its being too expensive. Thus, liquid helium is used in medicine and scientific studies. The most interesting is still ahead of us. Until now, we have been talking about the first form of liquid helium. If helium is further cooled off by reducing pressure in the storage device, the liquid will eventually reach so-called lambda point, or in other words, will be reduced to the temperature of 2.17 kelvins and will become the second form of liquid helium. After that, boiling of the liquid stops and it starts to exhibit completely different properties. At such temperatures, thermal conductivity of liquid helium increases by millions of times and becomes higher than that of copper and silver. That is why the liquid doesn't boil, because the heat is spread immediately and evenly through the entire material. Along with that, upon reaching the lambda point, helium becomes a superfluid. That is, it loses all viscosity, which is resistance of the one part of the fluid, the movement of the other part of it. There is a great experiment that proves that. If you pour some liquid helium into a small hanging bowl, the liquid will start creeping out the wall of the bowl. Besides, it easily passes through a layer of ceramic with 1 micrometer wide pores. The lower the temperature is, the easier it is for a superfluid to pass through barriers. It's also quite surprising that superfluid helium is still viscous, as can be seen from the second experiment. When the liquid is spun, the liquid layer actually passes rotation to the upper blades. What it is after all? That is, when quantum mechanisms, whose behavior sometimes drastically differs from that of classical mechanics laws, come into play. Viscosity is both present and absent. That is how it can be characterized. By the way, superfluidity of liquid helium was first discovered by a Soviet scientist, Pyotr Kapitsa, in 1938, and in 1962, Lev Landau worked out the theory of this effect. Do you think that's it? Not at all. Now, let's talk about stars and cosmic travel. Until now, we were been talking about isotope helium-4, which has 2 protons and 2 neutrons. However, there is yet another rare isotope, helium-3, which has 2 protons and 1 neutron. The thing is, this isotope is perfect for conducting fusion reactions with deuterium. In theory, this process can help humanity substitute fossil fuel. But the problem is that this isotope is very rare on Earth, because it immediately vanishes in the atmosphere. Whereas this isotope remains in Moon, which does not have an atmosphere. Hypothetically speaking, people could extract helium-3 from lunar dust and use it as a source of energy here on Earth. As for now though, it seems to be a fantasy. To sum up, we can say that such a simple seeming element as helium has surprising properties and is irrepressible in medicine for scanning human body. If you would like to support the continuous production of science videos like this one, please support channel on Patreon, link in the video description. Please like this video and subscribe to my channel to see many more new and interesting. Gas klorin, ya. Yang mana gas klorin itu stabil atau tidak? Gas klorin tidak stabil. Kenapa disebut tidak stabil? Ya, karena tadi dia mudah meledak. Dia harus berikatan dengan unsurnya sendiri itu biar ada di keadaan alam. Lalu bagaimana dengan gas helium? Gas helium termasuknya gas yang stabil. Karena dia sudah stabil, maka di alam itu dia bisa berdiri sendiri. Gas helium. Nah, kalian tahu nggak kira-kira contoh lain selain gas apa saja, gas mulia yang bisa berdiri sendiri selain gas helium? Ada yang tahu contohnya? Ada? Golongan 8A, gas mulia, apa saja? Coba Vanessa, selain helium? Oke,
karena dia tidak stabil. Lalu bagaimana dengan gas helium? Dia lebih stabil. Nah, sekarang Ibu minta kalian bisa mengamati AKPD-nya masing-masing kelompok ya. Di sini sudah ada pertanyaan, nanti silakan kalian bisa menjawabnya ya. Kalian berdiskusi, kalian mencari sumber manapun silakan, bisa melalui internet atau bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan di grupnya kalian ya, di grup WA kalian itu juga bisa. Nah, silakan dicari referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti Ibu akan minta kalian setelah batas waktu yang ditentukan, setelah 20 menit, kalian untuk presentasi secara bergantian kelompoknya untuk mengkomunikasikan hasil dari pengerjaan AKPD kalian. Sampai sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham bisa dimulai ya untuk diskusinya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, anak-anak penting kalian ketahui juga segala aktivitas kalian selama diskusi itu juga Ibu nilai ya. Jadi kalian mohon keaktifannya, kemudian kalian harus lebih bertanya seperti itu. Jadi jangan pasif ya, karena nilainya yang aktif akan lebih bagus dibandingkan yang pasif. Seperti itu ya anak. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh tanya sama Ibu. Oke, sudah bisa? Ya, cari dulu ya. Oke, sini. Nah, nanti kalian mengerjain sampai sini. Ya, sebelumnya kan kita membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, nanti hubungannya apa sih dengan kestabilan? Kan bisa menjawabnya. Dikerjakan dulu, kalau bisa kalian boleh bagi dalam kan ini ada beberapa pertanyaan, kalian boleh bagi misalkan kira pekerjaan yang mana, iya dikerjakan di situ langsung, itu silakan. Untuk oke, anak-anak ini ada pertanyaan dari teman kalian, Bu. Itu kan terdiri dari beberapa pertanyaan. Kemudian bagaimana kita mengerjakannya, Bu? Kalian boleh yang namanya membagi pertanyaannya tadi, kemudian saling berdiskusi, itu nggak apa-apa. Jadi nantinya kalian bisa menyimpulkan secara bersama-sama jawaban kelompoknya kalian. Begitu ya. Dicoba dulu. Kalian boleh cari referensi dimanapun, termasuk dari bahan ajar yang sudah Ibu share kepada kalian. Di situ juga ada. Iya, Michael, silahkan. Boleh dicabut ya? Boleh. Silakan kalau mau dibagi nggak apa-apa. Ya. Ini juga ada. Ini ya.
disampaikan seperti itu. Kalau untuk kita bisa saling ada, bisa stabil atau tidak. Nah, kalau yang tunjuk, dia kok bisa langsung digunakan untuk kondisi bawah dari relatif aman, laman, kenapa? Kalian bisa sampaikan di sini jawabannya. Mulai menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Tapi kan saya udah nggak rekam lagi, Bu. Kan saya nggak. Kenapa tuh? Iya, ya sudah. Bagus, nanti dilengkapin. Ya. Saya mau tanya. Oke, boleh. Gimana kalau mau tiga sampai Oh, yang untuk struktur medisnya nanti sebentar. Oke, anak-anak untuk RKPD-nya silakan bisa dikerjakan di pertemuan yang pertama ya. Jadi di halaman ketiga itu untuk pertemuan pertama sampai di halaman keempat anak-anak. Nah, di halaman kedua nanti ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan nanti kalian baca terlebih dahulu untuk LKPD-nya, ya. Jadi LKPD-nya dibaca dulu, nanti baru kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Ingat anak-anak, apabila kalian punya pertanyaan atau tidak memahami terkait hal yang ada di LKPD, silakan tanya sama ibu ya. Oke, silakan bekerja kelompok. Aktifannya kalian juga ibu nilai ya. Jadi yang aktif pasti nilainya akan lebih bagus dibandingkan yang pasif ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. 3 dan 4 sampai kesimpulan. Iya. Iya. Ya, kalian mempersiapkan hasil diskusinya, kalian nanti juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk nanti presentasi ya anak-anak. Jadi kita tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya terkait kestabilan unsur ya. Nanti saling bergantian seperti itu. Kelompok satu yang maju, kelompok yang lainnya memberikan saran, masukan seperti itu. Jadi kita saling belajar, saling untuk memberikan penguatan kepada teman-teman kita. Ya, silakan. Ada yang mau tanya dalam pengisiannya mungkin atau hal yang tidak paham? Boleh ditanyakan? Kalau untuk teknisnya nanti maju presentasi apakah sudah tahu? Ya, nanti majunya satu kelompok, kalian maju ke depan kelas. Nah, nanti kalian presentasikan hasilnya. Tapi kalian ingat ya, semuanya harus aktif, terlibat, dan berkontribusi di dalam presentasinya nanti. Karena itu juga masuk ke dalam penilaian sikapnya kalian.
Ya, ada yang mau tanya lagi? Sudah bisa? Gimana? Sudah bisa? Pakai golongannya gimana? Ya. Anak-anak ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan dibuka untuk rekamannya di halaman 4. Halo. Sudah ya? Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok 1, Bu, yang di halaman 4. Itu dalam pengisian elektron valensi. Nah, itu bagaimana, Bu? Kalian terlebih dahulu konfigurasi elektron radioaktif unsurnya. Nanti setelah kalian konfigurasikan, baru kalian temukan elektron valensinya. Dan setelah tahu elektron valensinya jumlahnya berapa, kalian hubungkan dengan kestabilan unsurnya. Kira-kira kalau elektron valensinya jumlahnya sekian, stabil tidak? Nah, alasannya apa? Begitu ya? Oke, masih ada waktu 5 menit lagi sebelum kalian presentasi. Gimana nih unsur ini kalau mau stabil dia bagaimana? Apakah harus mengikat berapa atau harus lepas berapa? Yang dikatakan stabil tadi contohnya yang gas helium, gas argon seperti dari videonya yang tadi seperti itu. Ya, oke, gimana? Tadi mengapa ya tes coloring apa ya? Yang belum sampaikan sama anak saya, stabil apa enggak? Stabil. Kalau tidak stabil, maka dia biar stabil dia ada mengikat sesamanya dia berikatan, jadi dia bisa mencapai kestabilan. Karena nanti elektron valensinya harus berapa yang tadi berapa? Apakah yang cuma 3, tapi juga ya itu sampai nanti di semuanya. Tidak stabil. Nah, kalau tidak stabil gimana caranya? Ikat, melepas, atau bagaimana? Kalau tidak stabil, bisa jadi melepas, bisa jadi menerima. Tergantung angkanya. Betul. Ya, anak-anak, jadi nanti kalian menghubungkannya sampai ke kestabilannya ya. Dari elektron valensinya sampai kestabilannya ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sambil dipersiapkan ya nanti ya. Sudah selesai? Oke, waktunya sudah selesai diskusi. Silakan dari kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu.
sama ARK itu di Nusa di kafe kamu sama harus Dengarkan dulu ya anak-anak yang lain. Ini ada dari teman kalian kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi AKPD mereka. HP-nya digunakan buat ngerekam, bawa HP buat ngerekam. Dipegang aja nggak apa-apa. Presentasikan hasilnya. Perkenalan dulu, kamu siapa, siapa aja. Oke, kelompok yang lainnya minta tolong perhatiannya ya. Jadi kalian untuk menanggapi nanti dari hasil presentasinya di kelompok 1. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kestabilan unsur. Yang pertama ada pertanyaan, mengapa ya gas klorin atau Cl2 di alam ditemukan dalam keadaan diatomik? Jawabannya itu karena di alam ditemukan berpasangan dan klorin mempunyai molekul 2 yang bertanda berpasangan. Oke. Atau kamu toh? Nomor 2 kamu. Ya. Mengapa gas helium atau He yang digunakan untuk mengisi balon di alam ini sudah ditemukan dalam keadaan sendiri seperti Ci2 atau O2? Karena mengandung gas monoatomik. Bagaimana ciri-ciri unsur yang stabil? Unsur yang memiliki elektor valensi yang memenuhi kaidah duplet, elektor valensi sama dengan 2 atau oktet, elektor yang mempunyai 8. Apakah ada masukan dari kelompok lainnya? Tadi hasil dari kelompok 1 ya, di AKPD-nya halaman 3 ada 3 pertanyaan. Kelompok 1 sudah menjawab hasil diskusinya. Ada masukan mungkin dari yang pertama, pertanyaan pertama, kedua, ketiga? Apakah sudah sama dengan kelompok kalian atau ada hal yang berbeda? Kalau ada hal yang berbeda, silakan disampaikan anak-anak, tidak apa-apa ya. Jadi kita tuh saling belajar di sini, saling berpendapat, saling berkomunikasi. Kalian juga harus aktif seperti itu. Sama pendapatnya? Coba Ibu pengen dengar kelompok 4 menyampaikan pendapatnya dulu. Sama atau tidak dari jawabannya kelompok 1? Yang ini sama? Yang keras, biar teman satu kelasnya pada keras. Yang nomor 2 sudah sama? Oke. Bagaimana dengan kelompok 5? Sudah sepakat dengan jawabannya kelompok 1? Sudah. Sama dengan kelompok 1? Atau ada yang berbeda? Kelompoknya tidak? Berbeda, ya. Yang mana? Nomor berapa yang berbeda? Nomor 1, boleh dibacakan hasil dari diskusinya kelompoknya Dira, silakan kelompok 3. Mengapa ya gas klorin atau Cl2 ditemukan dalam keadaan diatomik? Karena gas klorin terbentuk dari 2 unsur yang berbeda maupun sama. Oke, itu jawaban nomor 1. Berarti sama atau berbeda tadi dengan kelompok sama. Oke.
Ada dua pendapat. Untuk pertanyaan pertama, mengapa ya gas klorin itu di alam ditemukan secara diatomik? Nah, gas klorin itu kalau kalian alami menuliskannya kan Cl2. Bagaimana dengan gas helium? Gas helium cuma He saja atau satu atau disebutnya monoatomik. Nah, itu kenapa? Nah, kelompok satu tadi menjawab. Karena di alam ditemukan berpasangan dan klorin mempunyai molekul 2. Ya, klorin ditemukan di alam secara berpasangan. Kalau begitu ibu tanya sama kalian. Jadi kalau begitu klorin itu stabil atau tidak stabil? Stabil atau tidak stabil? Tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena dia harus mengikat satu unsurnya menjadi Cl2 tadi. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, kelompok satu silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kelompok 5 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 5, silahkan. Di bawah apa ini? Oke, yang lainnya tolong didengarkan ya. Untuk kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Didengarkan ya kelompok yang lainnya. Bagaimana usaha dan ini dalam mencapai stabil? Oke, sudah dengar semua untuk jawaban dari kelompok 5. Oh, nggak kedengeran, bisa diulangi lagi nggak biar teman-temannya Bagaimana unsur NE dikatakan stabil? Bagaimana unsur sel dan I dalam mencapai kestabilannya? dan jika informasi satu terakhir maka ya kedengeran ya suara dari kelompok 5 kedengeran ya anak-anak ya enggak kedengeran ya. Jadi tadi di kelompok 5 itu menanyakan bagaimana unsur Ne itu dikatakan stabil. Nah, kalau kalian amati unsur Ne itu konfigurasi elektronnya bagaimana? Coba kelompok 5 bisa menuliskannya di sini. Nah, coba dituliskan hasilnya, hasil konfigurasi elektronnya, kemudian nanti
dia bagaimana cara mencapai kestabilannya, elektron valensinya ditentukan jumlahnya berapa, seperti itu. Enggak. Yang pertama kan masih. Oke, nah ini kelompok 5 sedang menuliskan untuk konfigurasi elektronnya. Ya, sepakat dengan kelompok 5 atau ada yang itu atau ada yang berbeda? Sepakat ya? Nah, sekarang kelompok 5 hasil kesimpulannya apa? Boleh disampaikan? Dari suatu unsur tidak dapat memenuhi kaidah tidak memungkinkan ikatan dalam unsur yang lain, konfigurasi stabil elektron berpasangan elektron valensis berjumlah 8. Ya, dari kelompok 5 menyampaikan bahwa unsur itu yang stabil, ya, tidak membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Ya, tidak membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Kemudian jumlah elektron valensinya berapa? 8. Sepakat? Apakah semuanya 8 atau ada yang bervalensi 2? Coba, Ibu pengen tahu jawabannya dari kelompok 2, kelompoknya Azra. Apakah sepakat dengan jawabannya kelompok 5? Sepakat. Atau ada yang berbeda? Untuk tadi yang ciri-ciri dari unsur stabil, coba disampaikan jawabannya kelompok 2. Ya, Unsur yang stabil adalah unsur yang memiliki elektron valensi yang memenuhi kaidah berduet atau elektron valensi sama dengan 2. Oktet elektron valensi sama dengan 8 atau nilai plus 2. ya. Oke, bagaimana dengan kelompok 4? Kelompok 4 sama ya? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Untuk kelompok 5 kita beri tepuk tangan ya. Ada diskusinya ya. Oke. Baik, anak-anak, kita sambungkan secara bersama-sama untuk kegiatan diskusi hari ini, di mana ada beberapa pertanyaan tadi dari ibunya seputar materi yang sudah kalian buat dan terkait video yang sudah ibu sampaikan di awal, di mana kenapa ya tadi kok gas klorin itu mudah meledak? Nah, kenapa ya tadi kok gas helium itu bisa digunakan di dalam balon, kemudian dia stabil? Nah, tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 4. Lalu ada tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 2 bahwa ciri-ciri unsur yang stabil itu apa, anak-anak? Ciri-cirinya tadi sudah disampaikan, pastinya tahu ya. Kaidah duplet. Kaidah duplet itu berarti elektron valensinya berapa? 2. Betul sekali ya, kaidah duplet sesuai yang ibu sampaikan di medianya itu.
Yang satu apa? Apabila dia memenuhi elektron valensinya berjumlah 8. 8 itu berarti memenuhi kaidah apa? Kaidah oktet, betul sekali. Nah, lalu bagaimana caranya agar satu unsur itu agar duplet sama oktet? Apakah dia itu pasti konfigurasinya selalu 2 atau 8? Tidak ya. Nah, ada yang jumlahnya tadi 3. Kalau jumlahnya 3, terus konfigurasi elektron terakhirnya itu 1, bagaimana dengan elektron yang 1 tadi? Dilepas apa diterimakan? Dilepas ya. Ini ya anak-anak. Ini elektron valensinya adalah 1. Kalau 1 berarti dia cenderung dilepas. Lalu bagaimana dengan ini ya? Elektron valensinya 7. Kalau 7 berarti dia menuju ke oktet, menuju 8 berarti dia harus menerima 1 elektron seperti itu. Ya. Itu ya Nana. Jadi untuk kestabilan unsur-unsur yang ada di alam itu selain gas mulia, berarti dia itu tidak stabil anak-anak. Nah, kalau tidak stabil, artinya dia harus mencapai kestabilannya sendiri. Caranya bagaimana? Dia bisa melepaskan elektron yang dia punya, dia bisa menangkap elektron dari elektron yang lainnya, seperti itu. Ya. Jadi pembelajaran kali ini kita membahas seperti itu, bagaimana cara unsur tadi untuk mencapai kestabilannya. Ya, diingat-ingat nanti kalau saya dapat sesuatu unsur, misalkan unsur natrium. Nah, kan langsung ingat kalau unsur natrium ini dia stabil atau tidak. Bagaimana cara mencapai kestabilannya? Nah, itu kalian harus ingat-ingat kembali. Kalian hubungkan dengan konfigurasi elektronnya, dengan jumlah elektron valensinya, dan bagaimana dia itu bereaksi. Apakah dia itu melepaskan atau dia menerima. Seperti itu ya. Bisa ya dimengerti ya? Apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, silakan Farel. Ya, ini ada pertanyaan dari Farel, anak-anak. Selain gas helium, kira-kira adakah contoh unsur lainnya yang dalam keadaan stabil? Ada pendapat? Oh, oke. Ini kelompoknya Angel jawab argon. Ya. Ada lagi unsur yang dalam keadaan stabil selain helium? Nah, semua unsur yang berada di golongan 8 anak-anak. 8A. Ingat ya, 8A apa saja? Nah, ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Semuanya itu adalah unsur gas mulia. Gas mulia artinya dia dalam keadaan stabil. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita sudah menyimpulkan, kita sudah berdiskusi dan berpresentasi tadi. Nah, harapannya kalian bisa melatih kecakapannya kalian. Nah, ini Ibu sudah memberikan suatu soal di mana kalian harus mengisinya ya anak. Nah, sekarang kalian ambil HP-nya masing-masing. Ya, diambil dulu HP-nya. Diambil dulu. Nah, sudah. Ibu akan bagikan kode untuk kalian bisa masuk mengakses soal post-test di pertemuan hari ini. Ya, jadi kalian telah berdiskusi, presentasi dan sebagainya, maka pemahaman kalian itu
Ibu akan uji melalui soal proses dari ini. Silakan kalian join melalui quizzes. Nah, linknya sudah Ibu share di Zoom ya. Sudah bisa diakses atau belum ya anak-anak? Sudah valid itu. Ya, sebentar. Ini Ibu kirim lagi aja. Sebentar ya. Kodenya 151677. Ini Bu kirim linknya di grup WA kalian. Nanti kalian bisa klik tahukan linknya ya. Oke? 151677 itu kode dari fisiknya. Dari yang belum. Oh, ini sudah ada satu orang yang baru. Ya, ya. Yang sudah bergabung ini ada Marcelino, Angel, Sevilla, Vanessa, Billy, Kezia, dan silakan kalian kerjakan terlebih dahulu soal proses dari ibu ya. Ya. Dikerjakan terlebih dahulu karena nanti untuk menguji kalian sampai mana sih pemahaman kalian materinya tadi seperti itu. Kalau hijau itu tepat, tapi kalau merah berarti salah. Harus jaga keakuratan, ketepatan ya, bukan cuma kecepatan saja. Ada 10 soal dari Ibu. Harapannya kalian bisa dengan baik mengerjakannya.
Ini saling lagi kan? Iya, itu masalah. Kalau sudah selesai di screenshot hasilnya berapa? Oke, 20%. Sudah selesai semua pengerjaan proses dari Ibu? Oke. Bagaimana ya nilainya? Nanti kita lihat ya. Sampai saat ini yang paling tinggi masih ada Michael. Berdua biasanya sih ngerjakannya 2 kali untuk 1 waktu, tapi kalau proses ini 1 kali aja. Ya. Ya, sambil kalian mengerjakan prosesnya, nah ini Ibu sampaikan dulu. Kenapa sih Ibu kok di terakhir kasih kita diminta untuk mengerjakan soal proses? Soal proses itu digunakan agar kalian bisa mengetahui pemahaman kalian ya kakak. Jadi wajib dikerjakan dan pengerjaannya juga tidak sembarangan. Jadi pengerjaannya harus hati-hati dan teliti, ya, karena itu termasuk penilaian yang acuan. Sudah selesai semuanya? Ya, nanti akan ketahui. Ya, nanti akan kita ketahui semuanya berapa, nilainya berapa. Nah dari situ akan Ibu rekap nanti yang menjadi nilai kognitifnya kalian, anak-anak. Dari tes formatif di pertemuan 1 ini, Bu, lalu bagaimana kalau hasilnya kurang memuaskan, Bu? Jadi kalian harus perbaiki di pertemuan selanjutnya. Kalian harus lebih aktif lagi, lebih bagus lagi, ya. Oke, sudah ya. Anak-anak, sudah selesai semua ya untuk prosesnya. Hasilnya nanti Ibu akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa di pertemuan selanjutnya kalian untuk belajar tentang struktur Lewis ya. Ya, struktur Lewis akan kita bahas di pertemuan kedua. Ya, mengaitkan lagi dengan pertemuan hari ini di pertemuan berikutnya. Jadi kalian tetap belajar. Untuk bahan ajarnya sudah Ibu sampaikan. Kalian bisa belajar mandiri terlebih dahulu. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Ingat anak-anak, ada satu lagi yang perlu kalian kerjakan, yaitu mengisi refleksi anak-anak. Ya, mengisi refleksi. Dan ini anak-anak silakan diisi untuk kegiatan refleksi hari ini. Jadi selama pembelajaran tadi, kalian bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Atau mungkin nanti kalian punya saran untuk pertemuan selanjutnya? Ya, mohon untuk diisi untuk hasil refleksinya, karena pengisian hasil refleksi pembelajaran hari ini akan mempengaruhi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Begitu ya anak-anak? Ya, baik, terima kasih atas partisipasi dan antusias kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar untuk struktur Lewis. Selamat siang, sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Oh iya, ini mau pulang ya?